Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Pramudita. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya berperan sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi azmin amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih dapat melaksanakan kuliah secara daring pada perkuliahan dasar-dasar manajemen. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang membacanya kita tadi, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati yaitu Ibu Rindi Metalisa dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah saya. Langsung saja kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai motivasi organisasi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu yang akan saya bacakan sendiri. Motivasi organisasi. Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang ada pada orang lain aman. Beri perhatian lebih dari apa yang orang lain pikirkan bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Claude Tibizol. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam memanajemen hanya ditunjuk pada sumber daya manusia, nah umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi ini penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Hasibuan, motivasi yaitu pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, kerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Nah, ada prinsip motivasi yaitu 5. Yang pertama, prinsip partisipasi dalam upaya memotivasi kerja pegawai yang perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Yang kedua, ada prinsip komunikasi pemimpin, yaitu Selanjutnya yaitu prinsip motivasi yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Yang kelima yaitu prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkannya, pegawai akan memotivasi pegawai bekerja sesuai yang diharapkan oleh pemimpin. Di atas merupakan prinsip-prinsip motivasi menurut Mangkunegara dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Selanjutnya jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi positif atau insentif positif. Pimpinan memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Yang kedua, motivasi negatif atau insentif negatif. Pemimpin memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum. Namun untuk jangka waktu panjang sangat kurang baik. Selanjutnya teori-teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow tentang hierarki kebutuhan. Teori ini didasarkan pada anggaran bahwa pada waktu orang telah memuaskan satu tingkatan kebutuhan tertentu, mereka ingin bergeser ke tingkat kebutuhan tertentu. Mereka ingin bergeser ke tingkat lebih tinggi. Terdapat 5 tingkatan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernapas dan sebagainya.
Selanjutnya, kebutuhan akan rasa aman. Ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah dipuaskan, perhatian dapat diarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan. Selanjutnya, kebutuhan akan cinta, kasih, atau kebutuhan sosial. Ketika seseorang telah memuaskan kebutuhan fisiologis dan rasa aman, kepentingan berikutnya adalah hubungan antar manusia. Baik, saya Triwayuni akan melanjutkan materi mengenai teori hierarki Maslow. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini terdiri atas percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini ditempatkan paling atas pada teori ini dan berkaitan dengan keinginan pemenuhan diri. Nah, teori yang kedua yaitu teori motivasi dalam pekerjaan menurut Uno. Yang pertama, teori keadilan atau equity. Teori ini menonjolkan atau mengedepankan kenyataan bahwa motivasi seseorang mungkin dipengaruhi oleh suatu perasaan, seberapa baikkah mereka diperlakukan di dalam suatu organisasi apabila dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua yaitu teori sasaran atau goals. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa sasaran ditentukan oleh cara mereka berperilaku dalam suatu pekerjaan dan sejumlah upaya yang mereka gunakan. Yang ketiga yaitu teori perlambangan atau attribution. Teori ini menyatakan bahwa motivasi tergantung pada faktor-faktor internal seperti atribut pribadi seseorang dan faktor-faktor luar. Selanjutnya yaitu organisasi. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan suatu organisasi dan yang memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran nasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialis masing-masing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi dikemukakan oleh Verlan. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan atau interdependent part yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya atau tenaganya. Adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Selain itu, adanya suatu tujuan. Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan, orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi di antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Kata-kata motivasi, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Napoleon Hill. Orang yang lemah itu tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sebuah permata tidak akan dapat poles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan pernah sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gerai. Memimpin, dipimpin. Organisasi merupakan sekolah bagi calon pemimpin. Ia menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Itu bukan amanah harus diemban, penuh prediksi, penuh penghargaan. Bukan hanya jago berteori tapi juga pandai beraksi. Ketika kau tak lagi hanya memikir dirimu sendiri, ketika kau harus mengalahkan egomu yang tak peduli, ketika pundakmu harus mengikuti sesuatu yang lebih. Aku tahu kau tangguh, aku tahu kau kuat, aku
Aku yakin kau mampu. Perlu kau tahu, kau tak lagi sendiri. Banyak kepala, banyak badan, banyak tangan, banyak kaki, dan banyak tenaga yang siap membantu. Itulah kekuatan dalam sebuah organisasi. Bagaikan tubuh, jika kaki tersandung, maka organ lain akan merasakan kesakitan dan kepedihan. Bagaikan sapu lidi dalam satu ikatan yang membersihkan sampah-sampah, yang mempunyai satu tujuan, satu visi, dan satu misi. Berorganisasi akan menjadikan hidup lebih positif. Hidup positif itu membina, bukan menghina, mendidik, bukan membidik, mengobati, bukan melukai, mengukuhkan, bukan meruntuhkan, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, bukan mengejek, menyejukkan, bukan memojokkan, mengajar, bukan menghajar, saling belajar, bukan saling bertengkar, menasihati, bukan saling mencaci maki, merangkul, bukan saling memukul, mengajak bersabar, bukan mengajak saling mencakar. Hidup positif itu argumentatif, bukan provokatif, bergerak cepat, bukan sibuk berdebat, realistis, bukan fantastis, mencerdaskan, bukan membodohkan, menawarkan solusi, bukan mengintimidasi, berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba saling menjatuhkan, mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan. Hidup positif itu suka berhikmat, bukan mahir mengumpat, menebar kebaikan, bukan menggorek kesalahan, menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib dan menyebarkannya, menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran, mendukung semua program kebaikan, bukan memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyum manis, bukan menjatuhkan vonis, berletih-letih menanggung problematika umat, bukan meletihkan umat, menyatukan kekuatan, bukan memecah belah barisan, kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran, siap menghadapi musuh, bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman, bukan mencari lawan, melawan kesesatan, bukan mengotak-atik kebenaran, asik dalam kebersamaan, bukan bangga dengan kesendirian, menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan, mengatakan aku cinta kamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu kita mengatakan mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami, mendatangi, bukan menunggu dipanggil, saling memaafkan, bukan saling menyalahkan. Mari berorganisasi, tingkatkan kualitas positif diri.